Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke politik. Ya. Ada yang namanya partisipasi politik. Apa itu partisipasi politik? Mengacu pada kegiatan orang dari semua tingkat sistem politik. Misalnya, pemilih pemberi suara berpartisipasi dengan memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Ya. Menteri luar negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan luar negeri. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan kepada Anda apa arti politik. Ya, Anda sering kan dengar kata politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti politikos, ya, yang berarti dari atau from, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Ya. Jadi kalau misalkan ditanya apa itu politik, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain terwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Jadi sekali lagi, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Ya, jadi bagaimana membentuk dan membagi kekuasaan di dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Ujung-ujungnya ada yang disebut dengan keputusan. Nah, di sini pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik. Ya, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan. Ada juga yang mengatakan politik itu apa? The art to become a power. Ya, jadi seni untuk meraih kekuasaan, seni untuk meraih kekuasaan. Secara konstitusional maupun non konstitusional. Apa itu secara konstitusional? Ya, berdasarkan hukum. Ada juga yang non konstitusional, lewat kudeta, direbut, ya, lewat perang. Jadi the art of war, seni berperang. Ya, jadi politik adalah seni untuk mendapatkan kekuasaan. Di samping itu, politik juga memiliki arti sudut pandang. Politik ada yang mengatakan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ada yang mengatakan begitu. Kemudian ada yang mengatakan politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Segala hal yang berurusan dengan negara itu namanya politik. Gitu. Ada yang mengatakan merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan dari rakyat, dari masyarakat. Kemudian ada juga yang mengatakan politik adalah sebagai sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kalau saya sih lebih setuju bahwa politik adalah seni untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non konstitusional. Nah, kita kembali kepada partisipasi politik. Berarti masyarakat berpartisipasi untuk turut serta dalam kegiatan politik. Ada beberapa arti partisipasi politik. Ada menurut Herbert McCloskey. Apa itu partisipasi politik? Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat di mana mereka mengambil bagian dari proses pembentukan kebijaksanaan umum. Kamu ikut pemilu sukarela nggak? Dibayar nggak? Enggak kan? Sesuka kamu dan serelanya kamu ikut. Untuk apa? Kamu ikut membentuk kebijaksanaan umum. Memilih seseorang kan? Orang itu kan pada saat kampanye menawarkan kebijakan kan? Oh, saya akan begini, saya akan begini. Berarti kamu ikut menentukan kebijakan karena memilih si A misalkan. Kemudian Norman Honey dan Sidney Verba. Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat. Ya, kegiatan legal masyarakat secara pribadi untuk menyeleksi pejabat, gitu kan? Ada juga menurut Profesor Miriam Budiharjo. Apa itu kegiatan seseorang dalam partai politik? Itu namanya partisipasi politik, kata dia. Jadi orang yang berpartisipasi ikut partai.
Ada nggak ya kamu ikut partai? Ya. Nah di sini ada beberapa bentuk partisipasi politik. Ya. Menurut Almond ada dua, ada yang konvensional, ada yang non konvensional. Partisipasi politik konvensional apa saja? Memberikan suara, ikut pemilu, ya kan? Ada ikut diskusi politik. Di Indonesia itu kalau pemilu orang dikasih kaos, ikut rame-rame nonton dangdutan, ya kan, naik truk. Nah itu namanya partisipasi politik. Bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individu. Anda berkomunikasi dengan orang, hei, ayo pilih ini, ayo pilih ini. Nah itu secara konvensional. Ada juga yang non konvensional, yang nggak umum. Apa? Pengajuan petisi. Anda mengajukan petisi untuk merubah undang-undang. Undang-undangnya begini, rubah. Nah, ke Mahkamah Konstitusi. Berdemonstrasi, ada demo di depan istana. Nah itu namanya non konvensional. Berarti Anda ikut berpartisipasi politik. Demo di depan KJRI misalnya. Itu non konvensional. Ada lagi non konfrontasi, bentrok. Wah, pendukung presiden A dengan pendukung presiden B bentrok, berantem. Nah itu sebenarnya partisipasi itu. Ada yang mogok, ya, ada yang mogok makan, ya, karena buruh, demo buruh mogok makan, itu partisipasi. Ya ada yang ngebom. Ada, tapi kamu jangan ngikutin-ikutan. Ini kan kita belajar teori ya. Ya. Ada yang nyulik orang, nah itu partisipasi non konvensional, nggak umum. Nah, kemudian ada beberapa partisipasi politik yang mencakup kegiatan. Nah, apa dampaknya kalau orang ikut berpartisipasi politik? Ya dampaknya adanya organisasi-organisasi politik. Ada yang lembaga survei kan sekarang ya. Adanya partai sekarang Oma Irama bikin partai apa tuh namanya? Lupa saya namanya itu. Terus apa lagi tuh? Nah, partai. Kemudian lahirnya lembaga swadaya masyarakat LSM. Tujuannya untuk mengontrol sosial. Jadi dia kalau ada apa-apa kayak misalkan di mana tuh di Hong Kong ada ATKI. Ya, jadi untuk mengontrol kegiatan pemerintah. Kalau ada apa-apa dia demo. Jadi untuk mengendalikan gitu loh. Kemudian pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan pemilu itu bentuk dampak dari partisipasi politik. Adanya muncul kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem dan input kepada pemerintahan. Ada kelompok studi ya sekarang itu. Ada yang namanya KPK Watch ya, ada yang namanya segala macam kelompok. Pokoknya mereka ikut mengontrol proses pelaksanaan kebijakan. Nah itu dampak dari bentuk partisipasi politik. Ya. Apa yang menyebabkan muncul? Ya, ada gerakan partisipasi politik. Yang pertama adanya modernisasi. Ya, keterbukaan informasi, semua orang banyak tahu. Ya, sehingga mereka ingin ikut andil dalam situ. Ada juga yang ingin dapat kuasa, ingin berkuasa ya nggak? Bikin aja LSM gitu kan? Sehingga sering masuk TV orang. Sekarang Anda bisa nggak ikut berpartisipasi politik? Bisa dalam beberapa bidang, macam-macam. Bisa dalam bidang politik. Gimana caranya? Ikut pemilu, menjadi anggota parpol. Ya ada PCD katanya, Partai Cinta Damai dulu ya, macam-macam. Ada yang bilang Partai Celana Dalam, macam-macam. Ya, kemudian ada duduk dalam lembaga politik. Anda ikut caleg, siapa tahu Anda bisa jadi anggota anggota DPRD. Oh sekarang jadi tukang beca aja bisa jadi anggota DPRD, preman saja bisa jadi anggota DPRD. Ya, kemudian mengadakan komunikasi dialog dengan wakil rakyat. Ya, kalau ke Hong Kong nih, ada anggota DPRD Kabupaten Ponorogo misalkan datang, Anda ingin diskusi, nah berarti Anda sudah ikut partisipasi politik.
kampanye, wah kemarin kampanye calon apa gubernur, kampanye calon presiden, ya walaupun cuma hura-hura, tetapi Anda ikut partisipasi politik. Jadi politik itu refreshingnya rakyat, ya lumayan lah. Ada 20 partai, ada 20 kaos, kan Anda bisa koleksi di rumah. Setiap minggu Anda pergi partai A, dapat nasi bungkus, minggu besok partai B dapat jualan nasi, kan rakyat begitu, iya kan? Jadi ibu-ibu itu senang, kenapa? Karena refreshing. Jadi dalam 3 bulan ikut 30 partai misalkan, ada ikut 15 partai misalkan gitu. Kaosnya lain-lain, nggak masalah, yang penting kan happy ya. Daripada ke mall mahal ya nggak, ke hiburan ini kan dikasih dangdut, minggu ini PDI, minggu depan P3, padahal orang itu juga, ya kan? Nggak masalah, ya, itu kan partisipasi politik. Nanti yang urusan milih kan rahasia, ya nggak? Rahasia. Kalau urusan siapa yang melarang saya untuk dapat kaos, sama aja, ya. Yang penting kan begitu. Sekarang kan begitu. Kemudian ekonomi. Nah, kalau kamu nggak ikut partisipasi politik, cukuplah partisipasi ekonomi. Misalkan kamu menciptakan usaha di rumah, itu masuk adalah partisipasi politik juga. Ya, kemudian melalui keahlian masing-masing menciptakan inovatif, kreatif dan kompetitif. Anda punya kreasi, ya, bikin kerajinan tangan, Anda jual, itu partisipasi juga. Apalagi bayar pajak nggak? Nggak jelas, gitu kan? Isi formulirnya saja nggak ngerti, gitu kan? Kemudian ada partisipasi politik berdasarkan sosial budaya. Anda belajar yang benar, dapat nilai yang tinggi, Anda berpartisipasi dalam politik. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan narkoba, merampok, judi, penyimpangan, prostitusi. Nah, itu Anda termasuk dalam partisipasi politik. Nggak ikut nangkring misalkan di Wancai, menjajakan diri atau apa kayak gitu. Itu Anda sudah masuk ke dalam partisipasi politik. Hankam, ikut kegiatan bela negara. Ya, kalau di kita ikut Paskibra. Nah, nanti di Indonesia kan siapa tahu ada calon ibu-ibu Hansip. Ya. Siapa tahu Anda jadi RT, minimal kan RT, kan lumayan ada tunjangan. Memelihara ketertiban, Anda menyeberang jalan, ya, tidak pada saat lampu sedang merah. Nah, berarti kan Anda ikut partisipasi politik dalam hal hankam, ya nggak? Iya. Memelihara persatuan dan kesatuan, menjaga stabilitas. Nah, itu bentuk partisipasi politik. Nah, ada yang namanya budaya politik. Apa itu budaya politik? Budaya politik adalah nilai-nilai, keyakinan, dan sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan. Emosi. Ada juga yang mengatakan bahwa budaya politik adalah sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik. Macam-macam kan. Ada orang lewat tarian, ada orang lewat dangdut gitu kan. Gimana caranya supaya masyarakat coblos saya? Saya kasih dangdut misalkan. Macam-macam. Ada yang lewat pengajian, ada yang lewat nasi bungkus. Nah, itu kan budayanya macam-macam. Gitu. Nah, itu budaya politik. Nah, budaya politik dapat dibagi menjadi budaya politik parokial. Budaya politik ini tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Ya, karena rendahnya tingkat pendidikan. Ada juga budaya kaula. Masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonomi, tetapi masih bersifat pasif. Yang ketiga, budaya politik partisipan. Politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi. Wah, masyarakat mau pasang bendera partai di depan rumah, misalkan gitu kan. Itu politik partisipan. Kemudian ada sosialisasi politik. Sosialisasi politik itu bagaimana caranya Anda menyebarluaskan info tentang sesuatu yang sifatnya politis. Bisa lewat keluarga, ya. Woi, kamu harus pilih partai ini, gitu kan? Itu sosialisasi politik tuh. Guru menerangkan di kelas, itu namanya sosialisasi, mentransfer ilmu, ya kan? Kenapa presiden ini bagus? Karena presiden ini begini-begini, gitu kan? Melalui sekolah atau melalui partai. Nah, itu
itu sosialisasi politik, sehingga orang mengajak orang lebih banyak tahu tentang keberadaan politik.